Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes.
Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018
menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA.
Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh
saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marcal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut.
Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT,
diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana
Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024.
Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua. Padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya,
Lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut
akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marcal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara.
Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua. Padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm. Sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm. Sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan tutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI Bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Ande Kala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Ande Kala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wira Sakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wira Sakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon Istana soal keluhan Joni.
Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus.
Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain.
Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes.
Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018
menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA.
Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm. Sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm. Sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh.
Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2002. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marcal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut.
Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon Istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno.
Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua.
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wira Sakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain.
Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua. Padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes.
Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018
menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA.
Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. "Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. "Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin," ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh
saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut.
Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA
Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana
Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut era untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat.
Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap
tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA.
Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. "Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. "Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin," ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh
saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut.
Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshalau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT
diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wira Sakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wira Sakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana
Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024.
Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm. Sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm. Sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya,
Lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut
akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marcal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara.
Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi
melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Ande Kala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Ande Kala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wira Sakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wira Sakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia.
Yohanes Marsyal alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA
Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana
Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024.
Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wira Sakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wira Sakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya,
Lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut
akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara.
Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi
melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Siliwan, Kecamatan Pasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Pasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Pasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia.
Yohanes Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT,
diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana,
Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024.
Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wira Sakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wira Sakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana, yang membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung.
Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm. Sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm. Sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018
menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali ke mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marchal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA.
Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajen Rem 1604 Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Yohanes Gama Marshal Lau alias Joni kembali menjadi sorotan publik seusai mengeluh tidak lulus seleksi TNI Angkatan Darat. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah memberikan piagam kepada Joni seusai memperbaiki tali pengikat bendera merah putih saat upacara HUT RI pada 2018 silam. Lantas inilah respon istana soal keluhan Joni. Dikutip dari Kompas.com, respon itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek yakni Pratikno. Ia mengatakan akan mengecek soal kabar tidak lulusnya Joni seleksi masuk TNI Angkatan Darat. Meski begitu, Pratikno menyebut masuk TNI akan melalui proses dan terdapat parameter. Sementara Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Hal itu dikarenakan tinggi badan Joni tidak memenuhi syarat. Meski begitu, piagam penghargaan yang diperoleh Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga Joni tetap mengikuti tes. Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimilikinya. Sejumlah tes yang akan dijalani seperti tes kesehatan, postur jasmani, dan akademik hingga psikotes. Meski tinggi badan Joni tak memenuhi syarat, dapat ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Yohanes Andekala alias Joni si pemanjat tiang bendera kembali viral lantaran mengadu gagal lolos masuk TNI meskipun pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Selesai viral kembali, Mabes TNI Angkatan Darat turun tangan dan memberi kesempatan kedua, padahal tinggi badan Joni disebut tak memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Agung Udayana. Ia membenarkan Joni tak lolos tes yang berlangsung di Kota Kupang. Adapun Joni gagal masuk TNI lantaran hanya memiliki tinggi 155,8 cm, sedangkan tinggi badan persyaratan masuk TNI minimal 163 cm, sementara di daerah NTT memiliki ketentuan khusus yakni 160 cm. Namun Kolonel Agung Udayana menyebut seleksi itu masih tahap administrasi. Oleh sebab itu, Kolonel Agung Udayana menyebut piagam penghargaan milik Joni pada 2018 menjadi salah satu bahan pertimbangan, sehingga Mabes TNI Angkatan Darat akan memberikan kesempatan kedua bagi Joni dengan melihat potensi yang dimiliki. Kolonel Agung Udayana menyebut tinggi badan Joni yang tak memenuhi syarat bisa ditutupi dengan kelebihan dan potensi lain. Nantinya Joni akan mengikuti beberapa tes, diantaranya seperti tes kesehatan, postur, jasmani, akademik hingga psikotes. Lantas hasil serangkaian tes tersebut akan dilaporkan kepada Mabes TNI Angkatan Darat selaku pengambil keputusan akhir. Besar TNI Angkatan Darat kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Adapun Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada 2018 lalu karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh
saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang NTT sejak 14 Juli 2024 lalu dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa 6 Agustus 2024. Pertimbangannya karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan juga digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Andekala alias Joni yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Siliwan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT, diketahui kini telah tamat sekolah menengah atas atau SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Namun cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur lantaran tidak lolos tes. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tidak berkecil hati dan ia tetap akan lebih giat berolahraga supaya saat seleksi penerimaan Bintara TNI AD tahun berikutnya bisa lulus. Joni pemanjat tiang bendera asal NTT dipanggil TNI AD, diberi kesempatan kedua. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat AD kembali memanggil Yohanes Andekala alias Joni, 19 untuk mengikuti tes masuk menjadi prajurit TNI tahun 2024. Joni adalah bocah pemberani yang sempat viral pada tahun 2018 karena memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan bendera yang nyaris jatuh saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT. Joni yang mengikuti tes seleksi prajurit yang digelar di Korem 161 Wirasakti Kupang, NTT, sejak tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu, dinyatakan gugur karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Menanggapi hal itu, Markas Besar TNI AD kembali menghubungi Joni untuk kembali mengikuti tes. Informasi itu dibenarkan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer IX Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon genggam pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Iya benar, kemarin setelah kita dapat informasi itu, kita langsung laporkan ke Mabes AD, akhirnya diberikan kesempatan lagi untuk tes, kata Agung. Pertimbangannya, lanjut Agung, karena Joni mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait aksi heroik Joni dalam upacara bendera pada tahun 2018 lalu. Menurut Agung, nanti ketika Joni mengikuti tes akan dilihat dan digali lagi kelebihan atau potensi yang dimilikinya. Yohanes Gama Marcal Law alias Joni, yang sempat terkenal sebagai bocah pemanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-73 RI di Pantai Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT kini telah tamat sekolah menengah atas SMA. Setelah tamat di SMA Negeri 1 Atambua tahun 2024, Joni pun langsung mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Namun, cita-citanya menjadi abdi negara itu langsung terkubur, lantaran tidak lolos tes. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkap Joni, saat menghubungi Kompas.com melalui telepon genggam. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Sehingga dia tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, Joni berangkat ke kota Kupang